Ya. Kemudian terkait eksekusi ini, Mas, apa saja aturan eksekusi hukuman mati di Indonesia? Apakah ini eksekusi mati di Indonesia apakah harus berujung pada penembakan sampai mati atau bagaimana nih prosesnya hingga soal penguburan jenazah terpidana ini tadi? Ya. Jadi kalau proses pelaksanaan eksekusi mati kan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 64 itu terkait dengan teknik tata cara pelaksanaan eksekusi, ya kan? Dilakukan menembakkan oleh satu regu, jumlahnya 12. Setelah itu kan dilakukan pemusyawaraan jenazah, terus teknik, terus sampai penguburan kan gitu. Itu ada tata cara yang dilakukan oleh penegak hukum atau pelaksana eksekusi itu. Baik. Ya. Untuk soal penguburan jenazahnya ketika terpidana mati ini sudah dilakukan eksekusi ini akhirnya jenazahnya seperti apa kan, Mas? Apakah diserahkan kembali ke keluarga atau seperti apa? Ya, setelah selesai itu diserahkan kepada keluarga. Soal pemakaman nanti kan dari pihak keluarga menentukan tempat di mana untuk dimakamkan kan gitu. Ada juga yang selesai diskusi dibawa pulang dulu untuk disolati kalau muslim, kalau non muslim mungkin ada peribadatan kan gitu. Setelah itu dimakamkan di pemakaman gitu, Mbak. Mungkin Mas Wawan mengetahui nih soal seperti apa nih prosesnya ketika dieksekusi mati ini terpidananya. Apakah si terpidana itu harus ditutup matanya kah atau seperti apa begitu? Ya, kalau di dalam peraturannya itu matanya ditutup, dia berdiri, ya kan, bisa disandarkan ke tiang. Yang jelas tembakan itu karena hukuman mati pelaksanakan dengan ditembak. Kalau aturannya kan ditembak harus tepat sasaran di jantung. Jadi orang kalau ditembak mati langsung ke jantung kan langsung dia tidak merasakan kesakitan. Beda kalau orang sakit mau meninggal itu ada sakaratul maut ya kan. Kalau jantung langsung ditembak begitu pas itu dia langsung tidak akan merasakan rasa sakitnya kan gitu. Bisa juga dia jongkok. Bisa saja dia jongkok. Dan itu harus ditemani oleh rohaniwan. Didampingi oleh rohaniwan, dilaksanakan oleh tim regu tembak itu sama jaksa eksekutornya di dalam pelaksanaan itu. Gitu. Untuk misalnya lokasi eksekusinya nih Mas, berarti ini apakah perlu dilakukan seperti observasi dari pihak lapas atau seperti apa sih Mas? Ya sebenarnya kan pelaksanaannya itu di mana perkara itu diputus. Jadi di pengadilan mana kan. Cuman kalau di sini yang dijalankan kan ada di Nusa Kambangan itu Mbak. Tempat pelaksanaan eksekusi mati kan ada di Nusa Kambangan. Iya. Baik. Tapi lokasi ini tetap tertutup untuk tertutup ya. Tertutup ya. Ini kalau tidak salah Mas, saya sempat membacakan apakah ketika terpidana hukuman mati ini adalah seorang ibu hamil itu bisa ditunda ya Mas ya untuk eksekusi matinya ya? Ya, kalau ibu hamil tentu harus ditunda sampai anak itu melahirkan karena pada saat hamil yang melakukan tindakan pidana terbukti menjadi narapidana kan ibunya bukan anak kan gitu. Ketika pada saat itu masih hamil dilakukan pembunuhan bisa juga si jabang bayi itu ikut meninggal kan gitu. Padahal si jabang bayi ini tidak melakukan tindakan hukum apapun, dia masih suci ya kan dalam kandungan, dia belum mungkin baru umur berapa bulan atau itu tetap ditunggu sampai dia lahir misalnya. Baik, berarti untuk ibu hamil ini ketika yang terpidana hukuman mati ini adalah ibu hamil, maka ibu ini harus melahirkan dulu ya Mas ya, baru dilakukan eksekusi mati begitu. Baik. Menurut Mas Wawan nih sebenarnya, ketika kita melihat hukuman mati yang masih diakui di Indonesia, padahal kita melihat bahwa negara lain ini sudah menghapus hukuman mati begitu. Menurut Mas Wawan ini hukuman mati memberikan efek yang cukup jera nggak sih Mas untuk pelaku kejahatan di luar? Karena pada nyatanya misalnya kita melihat dari pidana penjara begitu, ketika lapas ini sudah penuh begitu, tapi tindakan kejahatan tetap ada dan tetap meningkat saja begitu. Ya. Jadi kalau kita mengevaluasi atau merefleksikan beberapa dekade, kalau Indonesia merdeka sudah 76 tahun ini, ketika kita melihatnya tindak pidana yang putusannya sampai hukuman mati itu kan sebenarnya efeknya adalah membuat jera agar pelaku yang lain tidak melakukannya kan gitu atau tidak melakukan kejahatan yang sama. Tetapi ada beberapa negara yang sudah menghapus, contoh kecil kayak Malaysia itu kan baru 2018 kalau nggak salah
ya kan, Australia, kayak Uzbekistan, ya kan. Terus ada beberapa di negara Eropa yang sudah menghapus kan gitu, kayak di Netherlands itu kan kayak sudah tidak melaksanakan hukuman mati. Nah, di negara kita pun sama sebenarnya, ada beberapa aktivis yang mencoba, contoh kecil sudah diwadahi oleh Komnas HAM. Dia memperjuangkan bagaimana hak manusia itu tetap dipertahankan. Dia mengevaluasi. Kalau saya melihatnya adalah bagaimana mencari jalan tengah. Mencari jalan tengah itu dalam arti apa? Bahwa selama ini yang kita lakukan, apalagi menunggu hukuman mati sampai saat ini adalah sekitar 401 kan gitu. Belum ada yang belum juga yang diputus. Artinya kan bisa lebih dari itu ke depannya. Artinya bahwa angka kejahatan itu ternyata tidak mengalami penurunan kan gitu. Nah, ini adalah bagaimana tanggung jawab pemerintah untuk melakukan evaluasi bersama. Pertama adalah kesadaran pada masyarakat terkait dengan, contoh kecil kebanyakan adalah narkoba lah kan gitu. Ini harus digalakkan bagaimana pencegahan itu dilakukan. Itu. Yang kedua kayak korupsi ya yang paling utama ya bagaimana melakukan pencegahan sehingga di birokrat itu tidak terjadi lagi yang namanya KKN. Yang kedua terkait dengan kekerasan seksual atau predator yang terjadi predator. Nah, ini adalah beberapa oknum yang sebenarnya kejahatan ini bisa diminimalisir. Ini peran kita bersama untuk melakukan edukasi pemahaman kepada masyarakat kan gitu, sehingga hukuman mati ini walaupun di dalam konstitusi kita diperbolehkan. Dulu sekitar tahun 2007 pernah ada yang melakukan judicial review terkait apakah hukuman mati itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Kan gitu. Tetapi sesuai dengan pasal 28 itu kan memang bahwa negara menjamin hak kehidupan masyarakat kan gitu. Artinya bahwa hukuman mati di negara kita itu masih dapat diterapkan. Cuman ketika kita akan menuju negara maju, maka kita akan berbicaranya adalah melakukan pencegahan sehingga tindakan-tindakan kejahatan itu mulai dikurangi. Artinya apa? Sekarang kan sebenarnya kan ruang-ruang terbuka itu kan sudah agak jarang adanya tindak-tindak pidana. Ini sekarang adalah masuk di ruang-ruang tertutup atau ruang-ruang hampa. Contoh kecil kayak adanya tindakan iuran ini ternyata di pondok pesantren. Iya kan? Beda kalau dulu itu bisa di jalanan, bisa di tempat-tempat klub kan gitu terjadi kekerasan seperti itu. Tapi ternyata malah ada di tempat-tempat pendidikan. Nah, ini yang coba seharusnya peran pemerintah untuk melakukan evaluasi bersama, baik itu lembaga pendidikan, lembaga pondok pesantren maupun tempat-tempat yang sifatnya adalah untuk mendidik dan menjadi generasi anak-anak kita ke depan. Sehingga yang saya harapkan sebenarnya adalah apakah masih relevan hukuman mati itu. Sepanjang hukuman mati diterapkan tetapi tidak menjadi efek jera bagi masyarakat yang lain atau pelaku yang lain, untuk itu masih relevan. Tetapi yang saya harapkan adalah bagaimana mencari jalan tengah. Putusan perkara ketika seseorang melakukan tindak pidana itu bisa kita menjadi jalan tengah. Contoh kecil adalah hukuman seumur hidup. Hukuman seumur hidup itu adalah menjalankan vonis. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.